Karya hamba Tuhan Luisa Picareta. Volume 1, bagian 3. Kemudian ia melanjutkan, Aku telah membuat rencana besar atasmu selama kamu menaatiku. Aku ingin menjadikanmu gambaran sempurna dariku, sejak aku dilahirkan hingga kematianku. Aku sendiri akan mengajarimu sedikit demi sedikit bagaimana melakukannya. dan itu terjadi seperti ini. Setiap pagi, setelah komuni, dia akan memberitahu saya apa yang harus saya lakukan sepanjang hari. Saya akan mengatakan semuanya secara singkat karena setelah sekian lama tidak mungkin untuk mengatakan semuanya. Saya tidak ingat dengan pasti, tetapi sepertinya dia mengatakan kepada saya bahwa hal pertama yang diperlukan untuk menyucikan batin hati saya adalah penghancuran diri, yaitu kerendahan hati. Dan dia melanjutkan, Lihatlah, agar aku dapat mencurahkan rahmatku ke dalam hatimu. Aku sungguh ingin kamu mengerti bahwa kamu tidak dapat melakukan apapun sendiri. Aku sangat waspada terhadap jiwa-jiwa yang menganggap apa yang mereka lakukan sebagai hasil dari perbuatan mereka sendiri, ingin menjadikan rahmatku sebagai pencurian. Di sisi lain, kepada mereka yang mengenal diri mereka sendiri, aku bermurah hati mencurahkan rahmatku dengan limpah. Karena mereka tahu betul bahwa mereka tidak dapat menganggap apapun sebagai hasil dari perbuatan mereka sendiri. Mereka bersyukur kepadaku, mereka menghargainya dengan cara yang pantas, dan mereka hidup dengan rasa takut yang terus-menerus bahwa jika mereka tidak membalas aku mungkin akan mengambil kembali apa yang telah kuberikan, karena aku tahu bahwa itu bukan milik mereka. Sebaliknya, di dalam hati yang dipenuhi kesombongan, keadaannya sangat berbeda. Aku bahkan tidak dapat masuk ke dalam hati mereka, karena hati mereka begitu membengkak sehingga tidak ada ruang bagiku untuk menempatkan diriku. Orang-orang malang ini tidak memperhitungkan rahmatku, dan mereka terus jatuh dari satu kejatuhan ke kejatuhan lainnya, hingga kehancuran mereka. Karena itu, pada hari ini aku ingin kalian terus-menerus melakukan tindakan kerendahan hati. Aku ingin kalian seperti bayi yang dibungkus kain lampin, yang tidak dapat menggerakkan kaki untuk melangkah, atau tangan untuk bekerja, tetapi mengharapkan segalanya dari ibunya. Dengan cara yang sama, kalian akan tetap dekat denganku seperti bayi, selalu memohon kepadaku untuk menolong kalian, selalu mengakui ketidakberdayaan kalian. Singkatnya, mengharapkan segalanya dariku. aku berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkannya. Aku akan mengecilkan diriku sendiri. Aku akan menghancurkan diriku sendiri, dan terkadang aku mencapai titik di mana aku merasa hampir hancur. Sedemikian rupa, sehingga aku tidak dapat bekerja, melangkah, atau bahkan bernapas jika dia tidak menopangku. Aku melihat diriku begitu buruk, sehingga aku malu dilihat orang, mengetahui diriku sebagai yang terjelek, dan kenyataannya, aku masih seperti itu. Jadi, sebisa mungkin aku menjauhi orang. Aku menjauhi mereka, sambil berkata pada diriku sendiri, seandainya mereka tahu betapa buruknya aku, dan seandainya mereka dapat melihat rahmat yang Tuhan berikan kepadaku, karena aku tidak akan menceritakan apapun kepada siapapun, dan bahwa aku selalu sama. Oh, betapa ngeri mereka akan melihatku. Kemudian, di pagi hari, ketika aku akan kembali menerima komuni, sepertinya ketika ia masuk ke dalam diriku, ia merayakan kepuasan yang ia rasakan karena melihatku begitu hancur. Ia akan menceritakan hal-hal lain tentang kehancuran diriku, tetapi dengan cara yang selalu berbeda dari sebelumnya.
Aku percaya bahwa Ia berbicara kepadaku bukan hanya sekali, tetapi ratusan kali. Dan jika Ia telah berbicara kepadaku ribuan kali, Ia akan selalu memiliki cara-cara baru untuk berbicara tentang kebajikan yang sama. Oh, guruku yang ilahi, betapa bijaksananya engkau. Seandainya saja aku mau menanggapimu. Aku ingat suatu pagi ketika Ia berbicara kepadaku tentang kebajikan yang sama. Ia mengatakan kepadaku bahwa karena kurangnya kerendahan hati, aku telah melakukan banyak dosa. Dan jika aku lebih rendah hati, aku akan lebih dekat kepadanya dan tidak akan melakukan begitu banyak kejahatan. Ia membuatku mengerti betapa buruknya dosa itu. Penghinaan yang telah dilakukan cacing kecil yang menyedihkan ini kepada Yesus Kristus. Rasa tidak tahu terima kasih yang mengerikan, kejahatan yang sangat besar, kerusakan yang ditimbulkan pada jiwaku. Aku sangat terkejut, sehingga aku tidak tahu apa yang harus kulakukan untuk memperbaikinya. Aku melakukan beberapa penyesalan. Aku meminta lebih banyak lagi dari Bapa pengakuan dosa, tetapi hanya sedikit yang diberikan kepadaku. Sehingga semuanya tampak seperti bayangan bagiku, dan aku tidak melakukan apapun selain memikirkan dosa-dosaku, meskipun semakin berpegang teguh kepadanya. Aku sangat takut untuk menjauh dan melakukan hal yang lebih buruk dari sebelumnya, sehingga aku sendiri tidak dapat mengungkapkannya. Ketika aku bersamanya, aku tidak melakukan apapun selain menceritakan kepadanya rasa sakit yang kurasakan karena telah menyinggungnya. Aku terus memohon ampunannya. Aku berterima kasih kepadanya karena telah begitu baik kepadaku. Dan aku berkata kepadanya dari lubuk hatiku, "Lihatlah ya Tuhan, waktu yang telah kusia-siakan, padahal aku bisa mengasihimu. Aku tidak mampu mengatakan apapun selain kejahatan besar yang telah kulakukan." Akhirnya, suatu hari, sambil menegurku, dia berkata, Aku tidak ingin kau memikirkannya. Ketika sebuah jiwa telah merendahkan diri karena yakin telah berbuat salah dan telah membersihkan jiwanya dalam sakramen pengakuan dosa dan siap mati daripada menyinggungku, itu adalah penghinaan terhadap belas kasihku. Itu adalah penghalang untuk mendekatkannya kepada kasihku, karena pikirannya selalu berusaha membungkus dirinya dengan lumpur masa lalu. Dia juga mencegahku untuk membiarkannya terbang menuju surga, karena dia selalu terbungkus oleh gagasan-gagasan itu di dalam dirinya saat dia mencoba memikirkannya. Dan kemudian, lihat, aku tidak lagi mengingat apapun. Aku telah benar-benar melupakannya. Apakah kau melihat dendam atau bayangan apapun di pihakku? Lalu aku berkata kepadanya, "Tidak Tuhan, Engkau begitu baik." Namun hatiku terasa terbelah karena kelembutan. Jadi, apakah Anda yang ingin melanjutkan hal-hal ini? Dan saya, tidak, saya tidak mau." Dan dia berkata, Marilah kita memikirkan tentang saling mengasihi dan memuaskan satu sama lain. "Sejak saat itu, aku tidak terlalu memikirkannya. Aku melakukan sebisa mungkin untuk menyenangkannya, dan aku berdoa agar dia sendiri mengajariku apa yang harus kulakukan untuk menebus kesalahan masa lalu." Dan dia berkata kepadaku, Aku siap melakukan apapun yang kau inginkan. Lihat, hal pertama yang kukatakan kepadamu yang kuinginkan darimu adalah meniru hidupku. Jadi, mari kita lihat apa yang kurang darimu. "Tuhan," kataku kepadanya, "aku kekurangan segalanya. Aku tidak punya apa-apa." Dan dia berkata kepadaku, Jangan takut,
Sedikit demi sedikit, kita akan melakukan semuanya. Aku sendiri tahu betapa lemahnya engkau, tetapi darikulah engkau harus memperoleh kekuatan. Aku tidak ingat urutannya, tetapi aku akan mengatakan apa yang kuingat. Dan dia menambahkan, Aku ingin engkau selalu lurus dalam tindakanmu. Dengan satu mata pandanglah kepadaku, dan dengan mata yang lain pandanglah apa yang engkau lakukan. Aku ingin makhluk-makhluk lenyap darimu sepenuhnya. Jika kamu menerima perintah, janganlah memandang orang lain. Tidak, melainkan kamu harus berpikir bahwa aku sendiri yang menginginkanmu melakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Jadi, dengan matamu tertuju padaku, kamu tidak akan menghakimi siapapun. Kamu tidak akan melihat apakah hal itu menyakitkan atau menyenangkan. Apakah kamu mampu melakukannya atau tidak? Dengan menutup matamu terhadap semua itu, kamu akan membukanya untuk memandangku saja. Kamu akan membawaku bersamamu, berpikir bahwa tatapanku tertuju padamu, dan kamu akan berkata kepadaku, Tuhan, hanya untukmu aku melakukan ini. Hanya untukmu aku ingin bekerja, bukan lagi budak makhluk. Jadi jika kamu berjalan, jika kamu bekerja, jika kamu berbicara, dalam segala hal yang kamu lakukan, satu-satunya tujuanmu haruslah menyenangkanku saja. Betapa banyak kekurangan yang akan kamu hindari jika kamu melakukan ini. Bersambung ke volume 1, bagian 4. Terima kasih. Kami menghargai waktu dan perhatian Anda. Sampai bertemu di video selanjutnya.